Halo Sobat Tambang, selamat datang kembali di podcast Mind and Mind, obrolan ringan tapi penuh makna seputar dunia pertambangan, yang di setiap episodenya kita akan menggali ilmu dari kedalaman tambang untuk dibawa menjadi wawasan kita bersama. Nah, Sobat Tambang, seperti yang kita ketahui saat ini di kondisi kerja di tambang bawah tanah itu kita terbatas pada ruangan dan juga udara yang kita hirup bukan merupakan udara bebas. Jadi untuk karakteristik itu sirkulasi udara yang kita hirup tidak alami. Dan aktivitas penambangan yang intens itu juga menimbulkan beberapa produk samping seperti gas dan debu. Nah, gas dan debu ini memiliki potensi bahaya bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan para pekerja. Untuk membahas topik ini secara komprehensif, kita sudah mendatangkan dua narasumber yang memiliki latar belakang yang itu saling melengkapi. Narasumber pertama kita ada Bapak Darius Agung Prata. Beliau merupakan Kepala Balai Diklat Tambang Bawah Tanah dan juga ahli di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Beliau juga memiliki pengalaman panjang dalam pembinaan sumber daya manusia dan juga implementasi keselamatan di lingkungan tambang bawah tanah. Di sini nanti beliau akan berbagi perspektif mengenai kebijakan terkait pengendalian debu dan gas di lapangan. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak, waktunya sudah mau hadir kembali di podcast Mind and Mind. Narasumber kita yang kedua, ini kita juga telah mengundang seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung yang juga merupakan dosen di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan FTTM ITB, Bapak Dr. Engineering Nuhindro Priagung Widodo. Beliau ini aktif dalam kegiatan akademik dan juga riset, tapi juga aktif juga di dalam organisasi profesi ini teman-teman. Organisasi profesinya banyak banget. Ada di Perhapi, PII, ISRM, IRMS, IBES, dan juga IFTI. Kehadiran beliau nanti diharapkan bisa memberikan sudut pandang nih, terkait keilmuannya seperti apa, kemudian riset dan akademis yang saat ini sedang berkembang dalam penanganan debu dan gas di tambang bawah tanah. Kita sapa dulu Bapak Nuhindro. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Rizky. Terima kasih Bapak sudah mau jauh-jauh dari Bandung ke Sawah Lunto nih Pak. Siap. Ya, terima kasih ya Bapak. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Saya mau ke Pak Nuhindro dulu nih Pak. Pak, kenapa sih Pak saat ini debu dan gas itu masih dianggap sebagai salah satu potensi bahaya yang ada di tambang bawah tanah? Padahal kan untuk aktivitasnya sudah mulai berkembang ya Pak. Ya, makasih Mbak Rizky. Memang untuk kegiatan di bawah tanah kan ada pertambangan, ada juga sebetulnya infrastruktur lain yang bisa dibangun di bawah tanah. Misalnya transportasi itu juga ada terowongan, atau yang di PLTA juga perlu ada fasilitas untuk pembangkit gitu ya di bawah tanah. Nah, semuanya itu kan memerlukan aktivitasnya itu memerlukan udara segar. Nah, memang ketahanan dari manusia itu salah satunya adalah kecukupan terhadap oksigen, ya, kecukupan oksigen serta terbebas dari gas-gas yang beracun dan berbahaya tentunya. Jadi kalau di tambang bawah tanah atau yang sebetulnya kita aktivitasnya itu akan bisa muncul gas-gas yang berbeda dari yang kita hirup gitu ya. Itu bisa berasal dari strata, dari batuannya, ya, yang muncul akibat digali, kemudian muncul gas itu, kemudian juga ada juga dari aktivitasnya. Misalnya dari kegiatan hasil peledakan, misalnya juga dari hasil dari peralatan tambang di bawah tanah, itu juga bisa memberikan gas-gas beracun dan berbahaya yang diperlukan penanganan khusus gitu ya. Jadi memang site spesifik juga masing-masing jenis bahan galian berbeda, gas yang muncul, masing-masing metode penambangan juga akan memberikan efek yang berbeda terhadap gas dan debu yang muncul gitu ya. Kira-kira seperti itu dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah dan jenisnya juga berbeda-beda. Berarti kalau misalkan ini berbahaya karena beracun dan jenisnya beda-beda, nggak bisa diterima tubuh secara langsung gitu ya Pak ya. Nah, tadi kan kalau misalkan bicara lebih spesifik nih Pak, tadi sempat disebutkan kalau misalkan metode itu atau batuannya juga menghasilkan gas yang berbeda. Tapi kalau secara umum nih Pak, biasanya apa sih Pak gas yang sering muncul? Terus ya dampaknya tuh seperti apa sih Pak?
Kalau kita bicara misalkan tambang batu bara yang untuk underground ya, tambang batu bara bawah tanah, kita bisa katakan gas yang ada di dalam batu bara itu biasanya adalah berhubungan dengan gas metana, ya CH4. Itu sebetulnya secara komposisi kimianya dia tidak langsung beracun ya, dia lebih ke gas yang berbahaya. Jadi pada kondisi konsentrasi 5-15%, dia itu bisa meledak, ya bahayanya itu. Nah, bagaimana kita harus menghindari supaya konsentrasinya tidak berada pada rentang itu, gitu. Sebetulnya kalau lebih tinggi dari 15% itu sebetulnya kan tidak meledak juga sebetulnya, tapi mempunyai potensi untuk meledak, gitu ya. Karena begitu dia turun ke dalam zona 5-15%, volume metana dalam suatu ruangan, maka dia apabila ada percikan api, maka akan ada kondisi yang memungkinkan terjadi ledakan. Jadi ada 5 faktor yang memungkinkan terjadinya ledakan. Itu ada fuel, bahan bakar itu CH4-nya, oksigen, terus ignition, ya, itu bisa dari batu yang jatuh tergesek, itu juga menimbulkan spark, itu juga bisa menyulut, atau ada elektrik, atau ada sesuatu panas, itu juga bisa menimbulkan api. Nah, kemudian ada confinement dan dispersion gitu ya. Jadi ada 5 faktor itulah yang terakumulasi yang menyebabkan ledakan itu bisa terjadi. Nah, tugas dari sisi ventilasi adalah bagaimana menurunkan tingkat konsentrasi itu supaya dalam zona aman. Nah, dalam peraturan nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Agung, sudah ada peraturan di kita untuk menyatakan batas aman dari konsentrasi CH4 gitu ya. Itu mungkin salah satu dari yang di batu bara gitu ya, yang sering muncul ya dari sisi gas ya. Kalau dari debu juga di batu bara juga muncul juga sih yang bisa sebetulnya dia mudah meledak juga ya, kita sebut explosible dust gitu ya. Jadi karena memang ya sifatnya dia hidrokarbon ya, dia hidrokarbon apabila dia kena oksigen dan ignition sama juga seperti gas, dia akan bereaksi dan bisa meledak. Jadi itu yang di batu bara. Nah, kalau kita bicara misalkan di metal ya, di bahan biji ya, tambang underground biji, itu memang tergantung lingkungan di situ. Misalkan kita bicara dia di vein ya, vein type gitu ya. Vein type itu misalkan di Pongkor gitu ya. Nah, itu kan kita akan berasosiasi dengan banyak di situ mungkin zona-zona yang lapuk gitu ya. Zona-zona yang pelapukan. Nah, itu juga bisa terliberasi, juga bisa menghasilkan gas-gas yang mungkin ada kandungan tertentu lah di situ, bisa muncul berasosiasi dengan batuannya. Atau juga misalkan dari backfilling gitu. Jadi backfilling kalau kita menggunakan metode carbon in leach kemudian pakai cyanida ya. Nah, itu juga apabila kita backfill juga ada potensi sebetulnya ada gas yang harus kita atasi lah ya, supaya dia tidak terlalu tinggi konsentrasinya dan dalam batas aman. Nah, biasanya kecukupan kondisi ventilasi di tambang biji itu sangat menentukan ya, konsentrasi itu apakah meningkat atau tidak. Karena misalnya kita punya daerah yang diledakkan, tetapi ventilasinya tidak cukup. Nah, bisa terjadi akumulasi. Jadi akumulasi gas-gas yang beracun hasil peledakan. Jadi bukan dari batuannya, tapi dari kegiatan peledakan itu sendiri. Misalkan gas CO, nah itu sangat beracun ya, dengan konsentrasi yang sangat rendah bisa menyebabkan bahaya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada akumulasi yang sifatnya mungkin gas-gas yang bisa timbul dari kegiatan-kegiatan di bawah tanah gitu ya. Seperti itu, Mbak Rizky kira-kira. Banyak juga ya Pak ya untuk dari aktivitasnya itu juga bisa meningkatkan konsentrasi gas-gas itu tadi ya Pak ya. Betul.
Pak, mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang sistem ventilasi itu kan biasanya disebut juga jantung. Tadi Pak Nuhindro juga sempat menyebutkan bahwa ini kita bisa mengatur ventilasinya supaya konsentrasi gas-gas ini juga turun gitu. Tapi kalau perannya ini sejauh mana sih Pak dalam uh, penanganan gas dan debu ini gitu? Keterbatasannya itu apa yang harus dipahami sama praktisi gitu Pak? Ya, makasih Mbak Rizky. Jadi memang mengalirkan udara segar ke dalam bawah tanah itu, tambang bawah tanah itu kan memerlukan tekanan ya. Tekanan itu bisa kita generate dari kipas biasanya. Nah, itu kita sebut sebagai sistem ventilasi mekanis. Nah, keterbatasannya memang begitu dia sangat jauh itu si tekanan itu tidak mampu untuk sampai ke lokasi tersebut karena si kipasnya mungkin tidak kuat. Nah, memang perencanaan ventilasinya harus betul ya menghitung resisten atau tahanan yang bisa diatasi oleh kipas gitu. Tahanan-tahanan itu bisa diakibatkan oleh gesekan dari udara yang mengalir ya. Karena si energi itu harus kita gunakan untuk mengatasi gesekan, mengatasi kerugian akibat kejut gitu ya atau belokan-belokan nah kita sebutnya, rugi-ruginya itu. Kemudian juga dari sisi volumenya mencukupi gitu ya, volume udara, persatuan waktunya mencukupi. Jadi tantangannya adalah bagaimana mengirimkan udara yang bersih segar di atmosfer yang tidak mengandung gas berbahaya, oksigennya cukup itu ke dalam bawah tanah. Tantangannya seperti itu. Nah, setelah dia sampai pun sebetulnya juga gas itu kan harus kita keluarkan. Jadi ada namanya proses dilusi atau pengenceran gas berbahaya dan transportasi. Jadi setelahnya kita juga harus keluarkan dia ke atas sehingga tetap terjadi sirkulasi udara bersih terus-menerus di dalam tambang bawah tanah. Jadi tantangannya lebih ke situ ya, kira-kira penyediaannya. Kompleks juga ya Pak ya. Saya mungkin mau beralih sebentar ke Pak Darius. Kalau dari sisi praktisi di lapangan itu seperti apa Pak? Biasanya tantangannya apakah juga sama seperti dari yang dijelaskan Pak Nuhindro tadi Pak? Dari tekanannya, terus kemudian juga tadi ada untuk mengeluarkan gasnya, itu seperti apa Pak? Kalau di lapangan biasanya? Ya, pada prinsipnya yang disampaikan Pak Nindro sudah lengkap ya. Mungkin seperti ini ketika di lapangan itu terkadang apa yang sudah kita rencanakan belum tentu akan sama ya. Kenapa? Karena tambang ini adalah sebuah pekerjaan yang dinamis. Artinya ada perubahan setiap hari, tergantung dengan kemajuan dari produksi. Nah, pada saat proses-proses ini di dalam kegiatan penambangan itu terkadang ada dinamika ya. Tiba-tiba ada peningkatan produksi, kemudian ada juga tiba-tiba ada kondisi-kondisi di mana pekerja-pekerja yang lain itu tidak sesuai dengan standar dalam melaksanakan pekerjaan. Contohnya di dalam tambang bawah tanah itu kita membagi kompartemen-kompartemen ya. Jadi udara bersih masuk dengan udara kotor yang dikeluarkan dari tambang itu tidak boleh berhubungan, short circuit ya. Tidak boleh ada dia bisa tercampur sebelum udara bersih ini masuk ke tempat kerja. Nah, ada terkadang di situ diatur dengan kita pasang pintu-pintu ventilasi ini. Terkadang pekerja ketika mereka terutama di sisi operator yang bekerja lama di bawah tanah itu merasakan kurang nyaman ketika kurang udara mengalir. Ini pintunya tidak dibuka memang sengaja supaya mengalirkan udara ke tempat kerja mereka. Nah, ini tantangan bagi kita di pekerjaan ventilasi ini untuk memastikan bahwasanya di regulasi juga disebutkan di Indonesia diatur tidak boleh mengalirkan udara berulang ya, yang sudah dipakai di satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain karena sudah ada kontaminan seperti tadi dijelaskan Pak Nindro yang membawa gas yang keluar dari dalam strata batuan atau dari aktivitas itu. Itu tantangan-tantangan utama ya, bagaimana supaya seluruh pekerja di tambang bawah tanah itu bisa bekerja sesuai dengan tata kerja bakunya yang diatur. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain adalah hampir tidak mungkin kita memastikan apa yang ada di dalam
tanah ini, di bawah tanah ini betul-betul meter per meter kita tahu kandungannya gitu ya. Karena dalam eksplorasi pun kan tidak mungkin kita betul-betul memastikan ada di bawah tanah itu sama homogen batuannya ya. Nah, terkadang ada di dalam lapisan batuan itu yang tempat-tempat yang mungkin dia terbuka atau ada rekahan yang di dalamnya menyimpan tekanan gas terakumulasi dalam jangka panjang yang berbahaya tadi yang disebutkan Pak Indro seperti C4 atau H2S yang di dalam batuan itu dia tersimpan dalam akumulasi lama, kita tidak tahu tempatnya di mana. Ketika terowongan ini masuk menuju ke daerah itu, dia lepas dalam jumlah sangat besar. Secara tiba-tiba yang pada sistem ventilasi normal kemungkinan tidak dihitung ya, tidak bisa diatasi dengan cepat ini. Nah, ini yang terkadang betul-betul menjadi tantangan berat dalam rangka memastikan lingkungan kerja di tambang bawah tanah aman dari sisi kecukupan udara yang harus ada gitu ya. Itu mungkin Pak Rizky beberapa praktis ya. Berarti selain dari sisi perencanaan itu tadi, kadang di lapangan pun kondisinya juga bisa berbeda gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Tadi Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang ventilasi tadi seperti itu, kemudian kondisinya tetap juga beda-beda kan ya Pak? Kalau metodenya itu yang secara garis besar tuh apa saja sih Pak yang biasanya diterapkan? Biasanya memang kita ini Mbak Rizky, kita ukur kandungan gasnya itu berapa. Nah, itu ada sistem monitoring ya. Sistem monitoring biasanya ada yang sifatnya itu portable, bisa dibawa-bawa oleh manusia atau alat, bisa ditempatkan di alat, atau stationer yang sifatnya itu kita tempatkan pada tempat-tempat tertentu yang penting ya. Misalnya di lokasi-lokasi yang tempat berkumpulnya orang atau tempat fasilitas-fasilitas. Misalkan di underground itu ada crusher, ada tempat workshop itu memerlukan biasanya yang stationer gitu, yang ada di tempat itu bisa mengukur kandungan gasnya. Nah, demikian. Nah, sistem komunikasinya bisa nanti kalau yang ini bisa dengan kabel, bisa kita pantau di permukaan. Jadi bisa termonitor. Yang stasioner itu biasanya kita termonitor posisi-posisi tertentu itu berapa kandungannya, sehingga kita bisa melakukan langkah pencegahan kalau ada yang melebihi, gas yang melebihi. Nah, kalau yang untuk dibawa memang itu wajib dipakai biasanya untuk apabila ini melebihi, dia ada alarm di situ. Nah, biasanya kita ada gas detektor itu yang biasa kita pakai, ada yang bisa mengukur memang O2 ya, CO itu yang gas-gas penting ya, LEL ya, kemudian sama CO2 ya untuk memastikan bisa juga ditambahkan dengan gas lain, 2S atau yang lain. Mungkin seperti itu kira-kira Mbak. Dan yang berikutnya, gas metana itu dia tidak berwarna. Ya, kita tidak tahu keberadaannya ada atau tidak. Bahkan di ruangan ini gitu. Kalau misalkan terjadi outburst gas tertentu itu biasanya tadi alarm nyala, terus kemudian nanti sistem ventilasinya seperti apa tuh Pak? Bagaimana pekerja itu tidak terpapar dari sisi lari atau arah dari gas beracun itu kemana?